Zambur barbung bendadar. Hills. Zambur. Oh, udah pindah. Udah pindah. Oke. Zambur bar. Berbor dar der dor. Dua kali kita kemari, kayaknya akan menjadi tempat langganan kita nongkrong. Ya. Jangan lupa di follow IG-nya Zambur Babar. Susah itu jadi kan yang follow itu. Zambur Hill. Orang nyarinya juga bingung bangsat. Nggak promo itu. Bar. Malah jadi kan yang follow kalau begitu dong. Kenapa kita di sini? Pertama karena tidak ramai. Betul. Dan kedua nyaman tempatnya. Dekat juga Zambur bar. Jadi tiga karena namanya menurut kita seru buat disebut. Zambur Bramfries Brooms Hills. Gue tambahinnya banyak banget. Tiap hari namanya berubah tuh. Ya udah gitu aja. Yang nemuin ini siapa? Yang nemuin ini? Kemarin bro. Tim anak kru. Tapi gue berempat dong kemarin. BHL Reborn sama Yuka. Yes, gestar. Ini gestar gua. Di Zambur Bar Brooms Hills. Ada proofnya sih. Kayak nama Rusia aja ya. Ada VV-nya gitu ya. Ada zat-zat itu kayak enak gitu buat di pleset-plesetin. Ya penyebutan beda. Ada tambahan. Iya, guysnya ada banyak nih hari ini, ada drummernya For Revenge. Ya, jauh dong. Zambur Boom. Ada Yuka Teo. Kemarin udah juga Yuka ya. Yuka kayaknya udah join nih kemarin. Juta diksi. Ada Ibot Sertin. yang kemarin ngalahin Yuka di Dota. Ya. Vice President Dominator. Langsung jadi julukan itu. Dia 7 tahun kuliah ke Dota juga loh. Sama salah satu anggota dan juga petingginya Side Brothers, dan juga ada foundersnya Triple A Clan, Jot Thierryson Andika. Kembali. Just Jot Andika Andika Thierryson. Thierryson. Baru kali ini lu benerin tuh sumpah. Baru kali ini lu benerin sesuatu. Ya saja kita yang benerin. Tapi kok rokok saya udah pindah-pindah gitu sih. Enggak, tadi di sini aja. Title juga geser, angin ada angin. Tadi gue liat angin tuh. Title juga gue kurang suka ya. Apa? Gue lebih suka dibilang pejuang Pokemon. Emang lu demen jajan brewek anjing. Ini tempat yang lu omongin gue di belakang. Si bawa lo yuk mau yuk. Zambur Bar. Ya udah, paling ini aja dari kita ya guys ya. Paling kita kalian bakal ditemani sama Giri di rumah. Ya. Kita mau nongkrong. Nggak mau nongkrong dengan tenang. Tadi topik sebelum ada ini seru loh. Seru loh topiknya lo. Topiknya daging lo, daging lagi. Tapi daging habis di share. Soal daging kontol. Iya. Botol ibu-ibu. Oke. Tapi topik tadi kau udah ngurusin Minggunya? Aku. Topik tadi. Mana sugar ya? Lu harus anjing. Kan ribet aku cuy di Jember cuy. Enggak perlu lu di Jember. Ntar gua share kontaknya. Bandrek mantap. Ada susu gak bang? Harus kalau nggak pusing. Mau dong susu kental manis. Gue pusingin sekalian gitu. After ini gue pusingin dah. Sayang sih, menurut gue sayang. Kenapa gue bikin karena sayang. Nanti dah habis ini dah. Kita obrolin. Siapin aku topik itu. Kayak Penting. ada ketakutan itu ada. Harus lah. Harus itu harus. Wajib. Jeep. Apa tuh? Jeep. Topik Itu tadi topik kan tadi. tadi. Oh. Ada yang bilang nih sesinya ternyata bukan BHL ya. Bukan Tapi ini. 7 ponakan 1 jot. 1 jam 7 polangan. 1 jot 7 ponakan ya. Mas. Es. Pesan aja semua gua traktir kecuali Panda. Panda, lu tenang aja. Gua yang bayarin, Pan. Gua ada budget buat lu 10K. Anget, paling teh anget kan. Oke lo 10.000. Jasmine tea oke, Jasmine tea pan anget. Kenapa kita concern? Lu naik mobil aja bannya meledak. Banyak Bannya meledak. Yang bagian kanan, yang bagian dia duduk lagi. Supir kan biasa lu yang dudukin. Iya. Lu naik mobil bodinya rusak, sasisnya. Biar, Pan. Sasis sih gila lo, sasis lu. Sasisnya kuat tuh. Kenapa hari ini Kuat nggak ya ini itu. aja coy, set brother. Ingin Iya. beken. Ih, ngetop dong. Nyanyi udah enggak. Stop, Pan. Sini aja tuh, dua sini. Cocoknya di kami dari Side Brothers. Dia mah amin. Udah kan gua welcome TP ke Star Brothers. Tapi ini gue udah ngerasa nih ya, selama 3 minggu ini Side Brothers gak bisa main karena ngambek-ngambekan ini. Gak kelar-kelar nih. Kita udah punya rencana Side Brothers yuk main yuk nanti waktu maraton 3 ya. Lalu kayak tiap Side Brothers. Masih. Yaudah ini kali ini Side Brothers deh.
Ya main berdua aja bang. Itu lagi ya. Asli itu. Ini konsisten gua akuin deh. Tapi kemarin ada klip loh. Ada klip dia sendiri sih. Dia sendiri ya? Mengklarifikasi dia. Gua keluar dari set. Enggak yang ini. Kalian makan, kayaknya cuma makan ya. Dia mengklarifikasi kalau itu cuma bercandaan. Gua udah sampai nggak tahu nih TikTok gua tuh hari apa berapa tuh schedule banyak banget anjing. Siapa yang upload kata gua. Rajin. Jing. Tolong teh jam segini loh. Ayam. Lu pada apa itu? Teolong. Jasmine tea. Teolong. Buset tolong. Bilang kayak nih kayak. Ada gitunya gua. Suaranya sama lu. Kok ada asap-asapnya tuh? Seger. Yang pernah singgah. Topik nanti ya, topik kita ini dulu aja. Ngalir aja ngalir. Kemarin topik bagus. Apa tuh? Dari ChatGPT tanya lagi yuk. ChatGPT ya. Gue lagi bilang. Topik nongkrong umur 30-an. Kemarin lu ininya apa? Topik nongkrong. Tapi sadar gak abis ibut ulang tahun, kitanya jadi klien dewasa loh. Karena umur 30 mayoritas. Oh iya sih. Abis ibut ulang kecuali tahun. Yuka. Oh, Jod juga. Apa? Yang belum 30 gua, Aloy, Jod Yuka. Iya. Lah gua mau umur Cina udah, Blay. Umur Cina, masa umur Cina lengkap 2 tahun lah. Patokan anjing. Kayak dongo banget tuh kita dianggap tuh. Oh, lu berapa, Mike? Gua 9. Tahun ini. Sekarang 29 kan? Sekarang masih 28 nih. Oh iya. Lu? Bot? Tahun ini 30, bulan depan. Oh, bentar lagi 30 lagi. Enggak lah, masih 2 bulan lah. Berarti lu tahun depan kayak gua, lu 29. Gua Juni. Tahun ini ya, 9 kayak gua. Berarti 97. Kita 30 nih. Ya, tahun depan. Apa topiknya yuk? Topiknya. Karena kita belum pada menikah ya. Aku udah, Mas. Kecuali Mas Tepe. Menurut kalian nikah itu upgrade atau beban? ChatGPT banget sih itu. Iya. Upgrade lah. Why? Karena dengan kehidupan yang baru, orang yang baru di rumah suasananya, dengan hal yang baru dilakukan, upgrade bukan beban. Kalau misalnya nikah jadi beban ya nggak usah nikah. Tapi gue bahas ini dulu ya. Kenapa gue mempertanyakan hal ini ya? Kan ini lagi declining nih, apa? Maksudnya lagi turun banget nih. Apa kenapa orang bisa menikah di usia muda tuh lagi turun banget. Di Indonesia pun ngerasain seperti itu di Gen Z. Dan menurut gue itu terjadi karena kita ngerasain jadi sandwich generation. Terus gapain itu terulang ke anak. Ya kan? Berarti ada banyak sekali orang yang menganggap tuh nikah tuh tanggung jawabnya besar sekali. Kenapa lu menganggap itu sebuah upgrade? Dengan tanggung jawab segitu banyak tuh. Ibadah soal nikah tuh. Ibadah? Di gue ibadah, tapi tunggu yang benar-benar udah ready. Makanya gue kenapa belum nikah, tunggu udah siap. Gak tau kapan udah siap. Itu kali ya. Gitu gak Mas Be? Menurutku juga gitu. Iya kan? Menurutku gitu. Oke, mau jawab kayaknya ya. Enggak biar terang aja. Takutnya nggak kelihatan, Blay. Biar orang notice gue di sini. kelihatan. Kelihatan. Dragon Mango. Mangga nasi. Kau sendiri gimana? Gua. Menurut gue nikah itu end game banget. Endgame? End game. Maksudnya? Menurut gue itu end game dari semua manusia. Sebenarnya keluarga bahagia. Tapi buat nyampe ke keluarga bahagia itu kan persiapannya banyak. Dari finansialnya, dari mentalnya, dari kesiapannya. Makanya menurut gue orang yang bisa menjalankan keluarga bahagia itu sebenarnya end game. Endgame? End game. Kamu ngawal itu sebuah garis finish berarti? Garis finish. Aku. Ini mungkin dari orang yang udah menikah ya, itu sebenarnya garis start loh yuk. Tapi buat mencapai ke keluarga bahagia yang ideal itu menurut gue sangat amat jauh. Subjektif banget tuh. Taruh aja banget tuh yuk. Keluarga bahagia ya. Yang disebut sebagai keluarga bahagia itu kau akan susah mendeskripsikannya kalau kau udah punya anak, udah nikah, udah apalagi hubungan dengan mertua dengan itu susah deskripsinya. Apa ya Jod? Kagak, ini gue terangin lu. Takutnya gelap. Nggak usah terangin, dia udah terang. Oh iya, Blay.
Aku dapat terangan dari Yuka nih, sinaran Yuka nih. Gak ada sih gua. Yang menarik. Lanjut, Pe. Iya, bagiku bukan endgame sih. Kenapa kau mikir endgame? Start nggak sih mas? Start, garis start baru harusnya. Itu hal baru semua di situ. Tapi garis start juga subjektif sekali, Mas. Nah kan, sama seperti sebelumnya. Iya, buat beberapa orang kan startnya semuanya pengen dibarengin gitu loh. Kayak ada yang bilang nggak apa-apa nikah usaha dulu dari nol. Itu pun udah subjektif sekali. Banyak orang nggak pengen semuanya itu usaha bareng-bareng kan nggak semuanya. Ada trauma-trauma tersendiri mungkin dari kita yang udah ngerasain usaha sebegitunya sebagai anak tuh nggak pengen. Seenggaknya kita ada bekal yang Kalau kita punya anak nggak mau keulang lagi. iya Kehidupan kita yang seperti kita makanya jalan. minimal udah setengah jalan gitu ya. Ada bekal gitu. Tapi bukannya itu yang ngebuat kita jadi kita. Maksudnya, misalnya kau pernah ngerasain orang tuamu, mohon maaf kekurangan yang tadi kau bilang, supaya tidak terulang ke anakmu gitu. Ya. Bukannya hal itu yang ngebuat itu jadi Yuka gitu. Kau pernah ngerasain hal-hal itu? Pernah ngerasain masa-masa minus? Ya untung hidup, Mas. Nah, dengan pola pendidikan yang sama dengan yang Yuka dapatkan kan nggak berarti anaknya bakal jadi spoiled kid juga. Iya. Small kid. Nggak bakal Nggak jadi anak bakal manja manja juga. juga. Iya. Saya kan perintis bukan pengen semuanya anak-anak yang jadi pewaris ya. Dia udah nggak suka dia ngomongin kayak nggak suka. Yang lain nggak cocok tuh. Sekarang lo orang menilai ya, yang paling beneran tuh siapa? Kok bisa pot gue nyampe sini? Wah. Kan tahu di awalnya kau duduk sini. Terus kau pindah sana. Gila. Gila. Ngapain aku jualan pot anjing? Geseran yuk. Kisaran kok. Si ke step ya. Bau. Woi. Lu mau sini, gua situ. Nih bot. Geseran lagi biar si Aloy bisa lebih masuk. Drag di kamera. Sini. Aman lah. Nikah is married, bro. Bahasa Inggris doang aja itu. Dalam tuh. Simpel. Ya kita tanya orang tua nih, Brevi gimana kalau menurut kau, Bre? Menurut gue yang udah nikah ya. Belum. Hampir. Lu main di hampir. Nyaris dan gagal. Main nyaris. Menurut gue nikah bukan buat semua orang. Make sense. Gua setuju. Nikah mempunyai anak tuh bukan buat semua orang. Dengan alasan Menikah tuh gak kayak lu ulang tahun. Ulang tahun kan semua orang ulang tahun. Nikah tuh kagak. Nikah tuh bukan sesuatu yang diharuskan, diwajibkan atau dikejar atau jadi goals itu achievement apalagi. Ya nikah tuh sama kayak lu menjalin hubungan ke siapapun, temenan, partner kerja. Lu yang nentuin sendiri lu mau apa enggak, lu siap apa enggak, lu punya modalnya apa enggak. Kalau nggak punya ya mending jangan, kayak lu keusahaan kayak gitu ya. Kalau lu modalnya pas-pasan ya mending jangan gitu. Ntar dulu nabung dulu, sama kayak nikah misalnya mental lo belum bagus-bagus banget, komitmen lo belum cukup banget ya jangan nikah, jangan pacaran gitu. Jadi menikah ya apalagi punya anak, having a kids kan harus dua orang lah gitu yang ngobrol ya. Gimana nih mau punya anak atau enggak? Kan banyak juga yang zaman sekarang sudah memutuskan child free ya, yang nggak mau punya anak karena beberapa pertimbangan lah. Sama sih nikah juga buat gue kayaknya bukan buat semua orang. Kalau emang lu mau dan siap aja gitu. Jadi kalau misalnya harus jadi culture, kasihan aja gitu. Gue tidak ngomong gini karena gue belum nikah ya. Cuman kasihan sama orang memang tidak mampu untuk menikah padahal dia mau misalnya gitu. Cuman duitnya nggak cukup, pasangannya nggak ada. Misalnya gitu. Tapi dia pengen banget nikah nih. Cuman nggak dapet pasangannya. Terus dikejar-kejar mulu sama stigma yang oh lu belum nikah sih di umur segini gila. Kayak gitu-gitunya menurut gue patetik aja gitu. Karena gue tidak pernah menemukan konsep banyak anak rezeki itu banyak masuk akal. Benar itu logis. Itu real. Itu boleh bang. Sono mas noh, meja sono noh. Jangan dong kejauhan. Bang, buahnya mau pepaya dong, Bang. Masa record buahnya apa sih? Lancar banget pencernaan itu jadinya. Bang ada bumbu rujaknya gak? Gak usah. Mangka sama melon doang, masa lu rujakin? Bang minta garamnya masa lu. Kerupuk putih. Mas mau pesen mas? Jaga kesehatan ya. Ya, I care. Mas tunggu mas, tunggu. Tunggu apa lagi? Ya. Apa maksudnya itu?
Dia main di hia doang. Main di hia dia. Ngelengkapin aja, ngelengkapin. Main ikutan aja. Karena buat gue yang bener banyak rezeki dulu baru punya banyak anak gitu. Betul, gue juga gitu. Kalau lu menelantarkan anak lu cuma karena lu maksain nih kalau nikah tuh harus, nikah tuh wajib. Betul. Akhirnya anak lu terlantar sih kayaknya nggak fair ya buat dia. Kalau nikah- Dia nggak salah apa-apa, Blay. Nggak salah. Nggak salah. Gue menurut. Nggak ada yang salah, brother. Keputusan masing-masing. Nikah aja kalau udah siap, jangan maksa karena perceraian 60% plus itu karena terjadinya ekonomi, masalah ekonomi. Gue cari di ChatGPT berapa persen? Bener, 60% ke atas perceraian karena ekonomi. Makanya siap dulu, super dulu apa? Supel ya, supel, adidaya dulu. Supel kan itu Supel artinya sih. bersih-bersih Kalau cepat. Kalau supel kan kayak lu Resik. Enggak, bukan supel tuh jago bergaul. Dia jago bergaul. Gitu ya. Dia nyelip-nyelipin kata-kata yang dia nggak paham. Tapi bener kan 60% ke atas? 20 sampai 40%. 60% karena ekonomi. Kan. Setahu pernikahan itu banyak gagal itu gara-gara bukan karena ekonomi. Perselingkuhan. Bukan juga karena hubungan seksual. Oh iya. Karena hubungan seksual. Oh 60%. Kalau nggak sekolah, Sekolah. Ya iya sekolah aja. baru menang dari Google sombong loh. Sekolah aja kalau nggak sekolah. Di Google 60%, ChatGPT 20 sampai 40%. Tapi ChatGPT mau Google beneran mana sih? Nggak tahu ya. Datanya kan beda-beda. Itu kan statistik ya. Iya. Surveinya ke berapa ribu Itu orang. matematika ya? Tergantung dari sampelnya. Sampai itu contoh. Example? X itu mantan. Ego. Salah kalau sih. Ex mantan sampel contoh. Salah. Example Contoh mantan. Berarti X-Men mantan orang ya? Betul. Iya. Betul. Sekarang jadi mutan dia. Mantan laki-laki, dulunya sesiola. Iya. Exim? Apa? Exim. X-Slim. Exim. Mantan SIM. XIM. EKSIM. Penyakit masuk. Exhibition. Exhibition. Mantan Vision. Mantan Vision apa? Di Tion kan? Iya. Di Coin. Oh berarti Kalau saya anaknya gitu sih, jadi berubah-ubah. exit mantan itu. Pantesan keluar ya? ini. Mantan ini. Itu tuh Kalau this ini, itu. That itu. This is it. Ini dia. Ini dia itu. Ini itu. Para sekolah ntar. Masa ini itu. Bagi yuk. Topik dari Mas Bay aja lah. Iya. Aduh, topik. Baca komen nih. Aku pengen bahas manifestasi sih. Apa itu? Pernah nggak kalian kayak Manifestasi itu kayak lu manifestasi. Money. Invest. Money duit. Pas festival. Taksi. uang hasil festival anjing. Taksi. Duit hasil festival. Apa lanjutin? Pernah nggak kalian manifestasi mengingat pernah manifestasi sesuatu dan tiba-tiba kecapai gitu? Manifestasi itu kayak apa ya? Jadi manifestasi itu biasa sesuatu yang lu pikirin berulang-ulang dan akhirnya sampai jadi kenyataan. Ada gak contoh Yang lu kasusnya? imani. Keinginan. Selalu berpikir pas itu nonton Sule, gue mau banget sih, gue bilang ya ketemu iya. Sule gitu. Itu mungkin juga. Terus gue akhirnya nge-MC anaknya dia gitu. Dan ketemu langsung in person. Ya. Kalau Rizky Femian, pada saat itu Ya, terjadi dong. apa rasanya Bang? Ada deg-degan, ada. Deg-degan banget, apalagi pas itu pas dia cerai. Oke. Pas dia cerai dan istrinya meninggal. Anak ulang tahun. Lu jadi MC-nya. Fun story tuh guys. Dulu. Sekarang dekor ya.
Ekor gerobak. Lagi main di jingle. Lagi roti. Udah lah udah. Oh, Jat. Guys itu sop buntu dulu guys tuh. Apa ya, Agak ribet bingung. kayaknya, guys. Oh iya. Bisa dibantu, Bang? Bisa subun tuh ya? Minyak tanpa bawang, tanpa masker sama. Oh, ini yang polos nih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Tadi saya bilang pinya 3 piece loh. Canda, Pak. Gua ambilin deh. Enggak bercanda, itu nggak mungkin. Manifestasi. Apa ya? Gue lagi inget lagi. Makan. Manifestasi itu manifestasi memang ada ininya, emang ada orang yang nggak tahu ada, emang ada ilmunya lah intinya, emang ada yang meneliti. Jadi kalau dilogikakan tuh biasa tuh sesuatu yang lu pikirin secara berulang-ulang setiap hari itu bakal mensuges lu gerak badan lu ke arah tujuan itu dari hari per hari secara gak langsung kalau lu pikirin terus menerus. Temen gue ada satu yang nerapin, namanya si White Moon itu. Dari dia main di tim Indo tuh dia tiap hari dia mikir kayak gitu, terus tryhardnya jadi per hari tuh kayak gitu sampai akhirnya sekarang sampai ke titik itu. Dan gerakannya tuh secara nggak sadar. Secara nggak sadar karena lu pikirin terus. Jadi step by stepnya tuh otak lu bakal nge-breakdown sendiri. Apa yang mesti lu lakuin hari ini buat nyampe ke titik itu Yang diinginkan. yang diinginkan. Katanya sih seperti itu. Cemiu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri loh. Apa? Kejadian Yang di lo gua, alamin? misalnya manggung, susah satu cita-cita dari dulu yang pengen manggung terus ketemu Kang Suwai, Kang Andre, gitu-gitu, yang semua pemenang PJ lah ya. Terus kenal sama Arab. Terus banyak. Yang udah kecapaian gitu, yang tiba-tiba aneh gitu. Kayak gitu. Aneh ya. Gua pernah bilang pengen sepanggung masih Arab loh. Ke Arabnya. Terus abis itu sebelum WG DNA gitu. Tapi kan tetap sepanggung gitu. Iya, kayak opening gitu ya. Sekarang udah sering bener-bener back to back udah sering ya. Iya, ngobrol jadinya macam-macam. Manifest gue suka dibikin plot twist. Gimana tuh? Oh, gue pengen jadi pro player fisik. Tim tier 1 apapun itu gue terima dan habis itu that's it gitu. Dari gue sebelum jadi YouTuber sampai jadi YouTuber, gue selalu punya cita-cita yang mau gue sampai itu jadi pro player PC tim tier 1 game apapun, FPS. Dikasih game HP. Tapi FPS. Tapi HP. Tim tier 1. Tapi game HP. Boom, CODM dulu. Oh, codeng. Manifest gue yang selalu gue manifest pasti ada plot twistnya. Lalu Berarti masih belum pernah ada yang kecapaian. mungkin mencapai tapi in a different way gitu. Nggak blak-blak yang dipengen gitu. Terus kalau semakin gue hindari semakin deket biasanya. Stick. Film, Musik, ibu. Iya. Iya, banyak sih kita. Bukan lu doang, kayak semuanya kita di sini deh ya. Tapi gue kayak gitu kalau manifest itu nggak ada yang kayak 100% gue mendapatkan itu. Iya. Pasti ada kayak oke 95% achieve, 5%-nya kayak pasti ada kayak hal-hal yang kayak kalau gue nginget tuh kayak lucu banget gitu. Kayak nggak bisa fulfill 100% apa yang gue mau gitu. selain itu apa? Selain CODM apa? Ini gue inget-inget tuh. Salah satunya itu. Ada gak? Kalau gak ada gue dulu. Dulu. Oke. Iya. Minta piring kosong. Jadi selama gua sampai umur 20 tahun itu gua gak pernah naik pesawat. Pernah cuman waktu liburan gereja sekali. Yang gak pakai duit sendiri. Nah waktu itu kan gua udah mulai masuk e-sport tuh 18, 19 lah ya. Jauh sih. Tapi pokoknya tuh gua pengennya dulu tuh gue pengennya tuh kalau misalnya pertama kali naik pesawat gara-gara gue liat temen gue waktu itu main bola nyampe Portugal tuh ke Sporting Lisbon. Gue jadi mikir anjing pokoknya gue pertama kali keluar negeri gue mesti naik pesawat, tapi bukan karena gue bayar tapi karena memang gue ada kompetisi di luar gitu. Ya udah, long story short, akhirnya pertama kali gue keluar negeri itu ke Thailand buat turnamen Dota. Terus pertama kali ke Jepang karena turnamen Dota. Pertama kali ke Europe gara-gara turnamen Dota. Jadi ke daerah-daerah yang ke Europe tuh gua gak bayar ya kan, ke ke Thailand gua gak bayar, dan semuanya tuh nyampe. Walaupun bukan karena jadi pemain bola ya. Pemain lain. Pemain E-sport. ya.
kompetisi lain. Itu kesampaian. Manifest. Cuma yang meleset aja sedikit. Manifestnya itu naik pesawatnya atau Naik pesawat nggak bayarnya. naik pesawat gak bayarnya? Iya, jadi karena kompetisi, bukan karena Jalan-jalan. Iya. Karena gue juga mikirnya sama kalian lah, kalau misalkan liburan keluar tuh bener-bener buang duit. Kalau kata Gary ya, kan bener-bener susah lah. Kalau mau keluar duit berapa gitu kan? Ini berarti konteksnya naik pesawat ke luar negeri, bukan ke dalam negeri aja. Dalam negeri pun gue ke Bali itu 4 kali apa 5 kali sama temen gue, bolak-balik selalu naik mobil jalur darat. Ke Bali selalu jalur darat tuh, lewat Pelabuhan Banyuwangi. Gak pernah gue naik pesawat. Gua ada soal itu. Pesawat, gua pernah manifest. Sebelum gua mati, gua pengen naik pesawat bisnis sama first class. Lepas yang tiduran ya? Yang bagus. Iya, betul. Bener kan? Betul. Bisnis lonjoran gitu. Bisnis kesampean. Yang bisnis kesampean. Tapi lagi-lagi gara-gara plot twist. Masih ada plot twistnya. Jadi waktu itu, gue harus ke flight Bali karena ada kerjaan. Tahun lalu. Gak usah. Ada. Tahun lalu, gue lupa antara habis maraton. Gue harus ke Bali gara-gara ada kerjaan. Apa 2 tahun lalu gitu? Lupa gue. Kerjaannya, flightnya itu gue lupa H-2 lebaran apa H-1 lebaran. Gue udah book flight. Biasa Blay. Book flight jam 3. Gue baru OTW bandara jam 2. Seperti biasanya kan kekejar. Yang gue nggak tahu ternyata gue juga nggak baca HP. Kan lu kalau dimundurin dimajuin flightnya kan bakal itu biasa sama email. Bukan WhatsApp kan. Flight gue dimajuin. Bang. Terima kasih banyak. Flight gue dimajuin. Bang. Jadi jam 2.30. Boleh matiin nggak bang? Mau kebakaran nih? Kebakar. Iya. Kagak ditiup, kagak ini. Udah kemarin mati udah bang. 2.30. Gue nyampe bandara tuh 2.25. Miss flight lah. Nah, gue harus ada di. Pokoknya gue ada kerjaan itu jam 8 malam. Jam 8 malam atau jam 9 malam gue lupa. Gak bisa gue skip atau gue inilah segala macem. Gue cari flight berikutnya semua kosong. Terus? Semua kosong. Aku boleh deh. Ada ternyata. Kebalik gue cari ke pesawat lain kayak Airline semua kosong segala macam. Yang ada cuma Garuda tiket bisnis. Gue masih ingat sampai sekarang harganya 12 juta ngentot. Beli akhirnya. Beli mau kerjaan gimana? Itu liter gue itu ke Bali. Itu yang gue ceritain. Gue ke Bali cuma bawa diri. Karena memang besok gue langsung balik lagi. Jadi gue ke Bali cuma bawa badan gue, power bank, HP, sama iPad. Itu gue sebelah tuh ketemu sama ibu-ibu, diajak ngobrol segala macem. Gue udah aneh banget, gue celana pendek sendiri segala macem, gak ada koper. Tapi itu pertama kalinya gue ngerasain pesawat bisnis. Masih ada plot twist yang ngentot. Bilang anjing keluar 12 juta sih begal juga ya. Sampai sekarang masih gue simpan itu. Apa namanya? Tiketnya. Boarding pass. Iya, boarding pass masih gue simpan. Sama manifest ada satu yang terjadi di maraton secara langsung. Banyak. Yang pertama kali start maraton season 2. Terus kita ngomong kalau tiba-tiba viewersnya 100.000 gimana? Gitu. Kalau viewersnya 200.000 gimana? Terus yang terakhir gimana kalau viewersnya 400.000? Si Araf ngomong kalau 400.000 gue sewa villa gede bangsat mansion katanya. Pas closing 400.000. 460 tuh. 460. Kita beneran sewa ini yang gede. Itu kan sebuah manifest. Ini kopi tong. Ikut-ikut gue banyak banget dari sini juga banyak yang tadi kalian cerita ketemu siapa ketemu Sule ketemu apa gue juga sama lah manifest cuman manifest yang paling berasa yang dari dulu gue dulu bercandaan terus sekarang jadi real tuh dari finansial. Dulu gue punya temen
Di umur dia dulu gue temenan sama dia di umur berapa ya? 27 mungkin atau 28 gitu kalau nggak salah. Dia 27 28. Rumah dia udah di peak financial freedom, dan gue masih ingat ada satu jokes yang sering gue ulang-ulang. Tapi nggak sampai 2 tahun lalu. 2 tahun lalu gue berhenti nge-jokes itu karena gue udah dapet. Apa tuh? Dia pernah ngomong gini dulu. Anjing bosen. Jadi hari ini beli apaan lagi ya? Karena duitnya banyak. Jadi gue bilang anjing beda ya sama gue ya bangsat. Dulu tuh gue nyari barang, nyari di mana ya nih barang, nyari di mall mana ya nih barang. Kalau dia ke mall ini dulu mau beli apa lagi ya? Karena duit itu udah kebanyakan. Dan sekarang gue ngerasain itu. Gue udah ngerasain gimana gue beli barang udah ngeliat price tag. Terus gue sekarang kalau gabut ke mall lah, siapa tau ketemu barang lucu gitu. Jadi gue bisa ngerasain jokes yang dulu gue jokesin dia. Walaupun nggak sekaya dia pada zaman itu, dia sampai sekarang pun menurut gue duit dia zaman itu masih kaya banget, masih gila banget. Cuman kayaknya udah manifest gitu. Padahal itu dulu jokes gue beda ya orang kaya sama gue ya gitu. Dulu kita mau nyari ini di mall mana ya? Tapi orang kaya itu beda. Ke mall ini beli apa lagi ya? Biayanya beda gitu. Tapi mindset itu udah gue taruhin dari gue miskin. Ternyata emang agak tolol sih. Kayak nggak tolol, ada duit berapa segala macem, ngapain ya? Gabut beli barang segala macem. Kan fake it till you make it. Manifest. Gua apa yang terdekat ya? Mobil kayaknya. Mobil ya? Bisa punya mobil. Karena hari dimana bokap gua meninggal itu adalah hari dimana gua sudah tidak sanggup untuk membayar cicilan mobil R3 gua. Sorry, hari apa? Pas bokap gua udah nggak ada nih. Oh ya. Gua punya cicilan mobil R3 dulu. Gua cicil berdua, bagi 2 sama bokap gua. Jadi sebulan bokap 3, gua 2 gitu. Ya, bokap gua udah nggak ada, income gua udah nggak bisa nutupin. Ditarik leasing tuh. Tarik leasing. Gua bilang ke nyokap gua, "Tar, gua beli mobil baru, sabar. Nanti gua jemput mama." Ditarik leasing. Tarik leasing. Hari 3 gue tarik leasing. Oh iya, tidak lah terakhir ya. Tarik leasing. Siapa? Gue bilang gue jemput ntar Niko jemput mama. Pakai mobil Niko gue bilang. Lagi. Sampai sekarang udah pernah lu jemput? Udah. Kita lu belinya doang. Terus lu belum bakal ngomong kamera. Nanti bakal mama, Niko bakal jemput mama ya. Coba belum sempat. Di sini siap-siap sekarang. Siap-siap sekarang kita ke Jambur Bar. Niko OTW nih. Lu begitu. Udah. Tercapai setelah 5 tahun. Mau pakai mobil Niko ya, sama kita ya lo ya. Nggak dipasang-pasang saya yang gue kasih anjing. Itu belum bengkel-bengkel karena Cerita itu gue juga ada lagi tuh. Tapi gue udah pernah cerita kalau Mike. mana? Yang ini, yang rumah. Gue udah berapa rumah, kali ya. cerita sih. Ya Waktu itu belum ada apa-apa lah gue. Cicilan rumah 17 tahun ya, paling mana 15 tahun gue lupa. 17 apa 13. Terus gue bilang ke emak gue, udah pokoknya rumah ini biar gue yang take over, kasih gue 1 tahun gue bilang. Tapi belum ada maraton tuh. Gue mikir setahun buat live gak nonstop biar nutup. Gue hitung-hitung. Ternyata maraton kejadian. Gak nyampe setahun kelar. Puji Tuhan. Sebenarnya secara nggak langsung sih. Ini pernah dulu aku tanyain ke Jod. Dulu aku punya donaton namanya. Hampir sama kayak maraton. Kayak aku punya beberapa idea yang akhirnya bisa kejadian di maraton. Nah, ngobrol-ngobrol sama Jod gimana kalau misalnya kayak gini. Kau inget nggak Jod? Ingat lo DM gua kan itu. Nah, ada 2 yang akan kejadian lah. Iya. Yang akan kejadian di sini tuh ada 2. Kayak secara nggak langsung, bisa kejadian ya. Yang pertama, Nggak bisa di-spill loh. Jadi spill, kita belum ngejalanin kok. Kita belum ngejalanin, nggak bisa di-spill. Ada 2. Saat udah jalannya bilang ya? Itu kayak aneh gitu loh. Anjing bisa ya? Padahal dulu cuma ngobrol sama Jod gitu.
Tapi akan bisa. Akan bisa. Akan berjalan. Pasti Akan bisa. berjalan. Akan berjalan. Bisa atau enggak tergantung kita. Nah, ya. Dia masih jadi angan-angan aja. Possible nggak? Possible. Dan anehnya aku tuh sampai nak ngobrol sama Jot ya. Maksudnya dulu aku juga nggak sedekat itu sama Jot sih. Enggak, karena awalnya lu nanyain soal timer. Ya cuma itu aja kan. Enggak, soalnya topik itu berlanjut. Jadi dari timer. Dulu kan platform donasi kan belum secanggih ini kan. Bisa ada timer gitu-gitu, ada fitur subaton. Jadi lu nanya timer, tanya aplikasinya, sekalian nanya itu. Itu dari yang sama kok pertanyaannya. Aneh tuh. Sama ini aku kalau misalnya kejang itu pasti ada beberapa memori yang hapus, yang benar-benar hilang dari otakku memori itu. Nah, kemarin pada saat aku mau manggung sama For Revenge, entah kenapa aku deg-degannya parah. Jangan. Nggak sampai kejang. Lupa ngomong. Gimana dia pulang ke BSD? Balik lagi, balik. Aku nggak tahu kenapa gitu. Sedeg-degan itu beda sama Pesta Pora, beda sama DNA, deg-degannya parah. Kayak sampai babak. Kok deg-degan? Aku mencoba untuk menutup-tutupi sampai babak itu ngeh gitu loh. Kalau aku deg-degannya separah itu. Cuman babak. Masa ceritanya belok mulu? Ceritanya belok mulu masa? Dan after lagu terakhir sama For Revenge, leganya lega parah gitu. Ternyata waktu pulang sama Greta, waktu pulang ke Jember, Greta cerita. Katanya dulu aku berkali-kali ngomong ke Greta, Bun tahu lagu ini nggak dulu? Jakarta Hari Ini. Enak banget. Suatu saat aku bisa ngedramin band ini, Bu. Tapi aku lupa bener-bener yang inget Greta gitu. Nah, ini ternyata beneran bangsat. Mungkin itu ya, mungkin aku sendiri nggak sadar gitu. Alam bawah sadar Alam lo bawah tapi sadar. arahnya ke sono. Katanya dulu aku sesering itu Greta bilang. Aku bilang ke Greta kalau tahu nggak Jakarta Hari Ini lebih tepatnya. Jakarta. Pantes aku Jakarta Hari itu nangis, Cuk. Beneran. Entah kenapa aku di Jakarta Hari Ini itu kayak berapa mili itu bahasa Indonesianya terharu. Kayak terharu kenapa ya? Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Tapi lo mau nangis tuh. Mau nangis bener. Walaupun manggungnya di Serang, bukan di Jakarta. Urusannya bangsa. Bukan Serang hari ini juga. Iya kan di Jakarta hari ini. Jakarta Hari Ini. Iya. Lo lagi di Banten lo itu. Iya. Terharu lah pasti. Alam bawah sadar itu Alam berarti. bawah sadar. Karena sesering itu aku dengerin For Revenge. Gila tuh. Tanya Greta deh. Valid nggak valid berarti aku udah anjing. Bikin cerita. Ntar ngedramin Juicy Lucy. Aku udah lama denger Juicy Udah lama, aku lupa, Cok. Lupa, Cok. Ntar ngedramin Dewa. Aku Udah lama gitu Dewa. Gila Aku lupa, tuh. Cok. Tapi Trixie yang inget. Cuma ganti orang yang doang. Mainan bisa Trixie. Yang ceritanya. Laki-laki yang disunat itu lagi. Buat konteks nih Ger, kita lagi ngomongin manifest. Manifestasi yang kita dulu sering pikirin dan akhirnya kejadian. Semua udah tinggal kau Ger. Bayarin orang tua jalan-jalan. Oh iya. Jadi nyokap gue tuh selalu cerita kalau dia tuh dibilang kayak dia tuh bukan tipe orang yang kayak pengen punya kayak barang mewah atau berlian atau apa kayak gitu-gitu. Mungkin teman-temannya kan ada yang pada punya kayak gitu tuh. Kalau dia tuh sukanya jalan-jalan. Terus gue bilang ke nyokap gue bilang kayak tenang, gue bilang kayak gue janji ke mama, jadi janji ke mama sebelum gue nikah gue bakal Bayarin jalan-jalan. ajakin lo bawa lo jalan-jalan gue bilang. Mana sih gue lupa? Cina ya? Ke CP. Negara lain kayak masa ke CP aja dijadiin ya nggak apa-apa juga sih. Apa lu nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Cuman kan gue pikir luar negeri. Ke Cina ya? Tahun ini ke China lagi. Mak gue juga masih lain ini lagi. China lagi. Belum lagi mak gue. Ini janji gue tuh. Cina. Emang Berapa kalau tuh, Gar? apa? Habis berapa tuh? orang sini kalau udah kena duit jawabannya cuma ketawa. Saya ditanya habis berapa kayak Karena panjang bangsat. Dan kerasa gak pantas ngeluarin angka itu dari mulut kita gitu. Tur tuh pakai tur.
Berapa tuh? 2 orang 50. Oh, yang lebih mahal BMW temen lu? Dalam di dalam lautan fakta, Cok. Kalau kalau ditimbang mahalan yang orang tua lu jalan-jalan apa lu yang lu jalan-jalan? Orang tua gue jalan-jalan dong. Orang tua gue jalan-jalan dong. Orang tua gue jalan-jalan. Tongkrongan ini bahaya anjing bangsat. Judgmental anjing. Gak bagus itu gila. Ini bangga justru kita. Capain lu itu? Nah, gua mau apa? Ya, gua nggak apa guys. Oh, selalu ditutup gitu sih. Subscriber juga baru 100 ribu. Mainnya selalu nutup gitu sih. Kita mah. Lu apa coy? Lu coy? Banyak. Tadi Itu dia dari bilang, satu itu dia bilang banyak. ada satu, tapi dia ceritain nanti ke kita pas off cam. Karena nggak bisa. Oh iya. Ya. Yang itu. Itu. Yang ini. Udah pasti tuh. Makin cepet tuh. Banyak salah Apa satunya coy itu. ya? Enggak, gua tahu salah satunya dia. Apa? Emang nggak bisa ceritain? Emang nggak Bisa ceritain. Apa tuh? Mobil. Mobil juga. Oh, ya mobil dia. Sama ada satu lagi, cuman gua nggak bisa cerita lah. Yang tahu dia doang, gua juga nggak tahu soalnya. Bertele-tele. Lu bertele-tele. Kelamaan, bridgingnya kelamaan. Bridgingnya kelamaan. Kenapa pengen nipu orang aja? Terlibat terus nipu. Mobil soalnya iya sama sih ya, cowok ya men. Enak ya lu orangnya, mobil udah kecapean semua ya, gue belum jing. Ferrari Iya, itu anjing, F1 lu nya gimana? ketinggian. Kagak, Blay. Gue pengen HRV semua warna. Salahnya apa, Blay? Nggak ada, nggak ada yang salah. Gue nanya ke orang-orang yang punya semua juga nggak ada salahnya. Terus dari semua model aja. Iya, HRV semua tahun, semua warna. Dari yang facelift, yang lama, yang baru, Yang prestige. Beda belakang doang, tai. Tapi gue saksi, gue udah kenal dia 4 tahun, mimpi dia selalu sama ini. Dia gak bercanda ini guys. Apa bercanda, gue pengen punya HRV semua warna gitu. Konsisten dia ya. Konsisten ini, memang truth berarti. banyak lu semua warna ngentit. Sekarang ada yang coklat. Ada yang coklat sekarang, putih, hitam, merah. Gila udah, kalau gue kumpulin sih lebih mahal daripada Ferrari. Iya lah gila. Emang mau taruh mana? Apa? Sebenarnya orang di Jakarta itu Jot, problemnya itu orang ketika lu punya mobil banyak, mungkin mampu. Parkirannya, Gue tuh nggak mikir parkirnya, bakal Gimana? gue bakal grabin juga. Yang penting ada grab lewatin mobil gue itu. tetep kan lu punya pool. Apa? Kalau Grab kan harus punya poolnya. Ya nebeng dulu berat aja, Blay. Kok gampang sih? Nggak gitu lah, anjing masa gitu. Simpel itu. Terus mobilnya udah gini misalnya, bang saya mau sewa 2 bulan ya, dia udah kelar sewa nih. Aduh nggak ada parkir, pegang dulu bang. Nggak mungkin, kan nggak mungkin. Harus ditarik. Itu tuh yang jarang kan lu parkirnya. nemu gokar itu HRV sekalinya ada nih gue bisa bilang kayak mobil gue tuh. Kalau satu rumah paling rata-rata paling parkir 2-3 mobil doang gitu ya. Kalau rumah. Iya, susahnya lahannya. Susah kalau di parkirnya. Jakarta. Makanya kan gue ada manifest kedua Apa itu? untuk menuhin itu HRV semua. Punya satu komplek di BSD. Iya, itu Contohnya developer itu. Developer itu. Boleh dah, ayo gua ngontrak ntar. Apa? Gua ngontrak. Nama kompleknya apa? Ada rencana kita juga gitu. Enggak ada, gua Kontrak sih anjing. Sama komplek ya? Gua ngontrak udah happy gua. Sama komplek gue pikirin. Jangan lah. Jot Residence. Komplek Jot? Jangan, gila. Jot, Rumah Jot. Jangan. Gila. Taman Jot. Kampung Jot. kampung Jot sih anjing Jot. Berarti yang bangun Jot Cidayu dong. Jot Podomoro. Kalau lu kalau mau tinggal sewa nggak usah bayar. Tapi Rawat HRV gue aja. Rumah paling 2 kan. Rawat aja, Blay. gua boleh pakai. Boleh pakai. Boleh pakai. Tapi ada setoran loh. Itu orang harus narik gua ya. Gua nggak mau harus narik ya. Balik lagi lu. Iya. Paru-paruan aja. Lu dapat gope 2,5. Sini tuh Tapi dulu lucu kali ya, narik kita anjing. bisa kerja sama gitu Lu sama. narik juga kan pernah kan lu? Gua nggak sempat narik, tapi gua punya akun Gojek. Oh lu punya akunnya. Gua punya akun Online Gojek. buat acara ini maraton. Kita Oh, dikasih bokap satu lu yang ID, jalan. bokap kita narik. Gue tuh sebenarnya tinggal ke kantor Gojek, Blay. Sini Jot. Gue ke kantor Gojek, jadi ada di fase hidup gue udah lost gitu. Gue udah nggak tahu mau ngapain, segala macam. Satu-satunya yang gue kepikiran adalah gue mau menggunakan HRV gue untuk gokar
sambil gue kontenin. Ini 2022 gue inget banget. Pikiran gue juga lagi tuh anjing pas Gue pengen gue kontenin. Itu doang. Itu udah gue daftar segala macam. Gue tuh tinggal datang dan interview. Oh, enggak, ini mah konten, pure konten, kerjasama misalnya sama Gojek sama Grab gitu misalnya. Kalau angkot bisa minta ID satu orang satu, bikin konten satu hari apa gitu, lucu kali ya. Padahal pakai mobil kita pribadi. orang nggak tahu Orang nggak tahu yang nyebut siapa. Kita ngetem di mana. walaupun dia tahu kita atau nggak tahu kita juga ya udah gitu ya. Iya. Seru tau itu? Sorry Seru kalau banget anjing. Gue pakai mobil, kalau pakai mobil pribadi kan kita nggak punya mobil nih. Enggak kan ini ngomonginnya dari ID dapat mobil juga. Iya. Oh, ya dari beli mobil bisa. Tadi Kom Devi bilang, Ya, kalau lo beli mobil dulu aja. Iya, lu beli mobil dulu aja. Terjual. Iya itu kan kemarin TVC gede tuh bayaran. Iya. Iya tuh sama Dilan ya. Tanarok. Yang sama Dilan ya. Iya. Gue tahu itu dealingnya. Walaupun lewat Ali gue tahu dealingnya itu. Bisa tuh beli mobil, bisa. Emang yang ini enggak. Apa sih? Gimana tadi? Gimana tadi?